semuanya, selamat datang kembali. Tumben banget aku dikucir kayak gini, editor gue pasti seneng nih. Kali ini, video ini aku mau ngebahas tentang masker kain. Kalian tahu sendiri bahwa sekarang masker kain direkomendasikan oleh pemerintah untuk mereka yang non-medis. Nah, kalau memang direkomendasikan, kenapa nggak dari kemarin tuh? Baru sekarang direkomendasikannya. Kalau kalian harus tahu bahwa ada penelitian yang mengatakan penggunaan masker yang tidak benar, garis bawah ya, tidak benar, itu malah bisa meningkatkan resiko. Wow, makanya sekarang kita ngomongin nih, gimana sih caranya pakai masker yang benar biar ini gunanya menjadi perlindungan, bukan meningkatkan resiko. Kalau gitu sebelumnya jangan lupa buat kalian subscribe channel aku, nyalakan loncengnya, like video ini, share ke teman-teman kalian, dan komen di bawah. Alright, yuk langsung kita bahas tentang masker kain. Menurut penelitian itu, pas awal-awal ada COVID nih, aku udah searching kenapa sih orang-orang nggak langsung aja direkomendasikan pakai masker kain. Satu, ini lebih murah, sekali pakai, reusable, lebih murah, lebih gampang didapat, dan kenapa enggak gitu. Makanya aku baca penelitiannya bahwa ternyata memang efektivitasnya antara penggunaan masker kain dibanding dengan surgical mask, dengan masker yang ini, dua ini ternyata memiliki keefektifan yang berbeda di saat kamu high risk gitu. Jadi ini penelitiannya ada di populasi yang high risk, yaitu tenaga kesehatan. Ternyata si ini tidak bisa melindungi sebaik si surgical mask ini. Kemudian penggunaan masker kain ini yang digunakan secara tidak benar, sekali lagi secara tidak benar, itu malah beresiko untuk meningkatkan infeksi gitu. Karena apa? Misal dropletnya itu bisa menyerap di kain ini, sehingga meningkatkan resiko infeksi kita. Karena kayak misal kayak droplet nempel di hidung, ya malah si infeksinya ada di depan hidung kita, terus kita hirup-hirup. Terus untuk penelitian yang membandingkan antara si masker kain dengan mereka yang tidak menggunakan masker, nah ini aku yang susah banget nemunya. Aku coba cari-cari gitu, ternyata tidak ada satu penelitian yang sebagus itu untuk menyebutkan mana yang lebih berguna. Cuman aku baca beberapa artikel bahwa si masker kain ini memiliki efek protektivitas, tapi memang nggak disebutkan seberapa besar protektivitasnya itu. Cuman mereka bilang bahwa mending ditutup pakai ini dengan cara yang benar dibanding bare face. That's why si masker kain ini hanya digunakan oleh mereka-mereka yang low risk, sedangkan mereka yang high risk, si tenaga medis, digunakan masker ini. Cuman kita tahu bahwa sekarang ini ada ketidakseimbangan antara supply dan demand. Kalau misalkan dibiarkan, ini akan crash, berantakan, nggak jelas, seperti yang terjadi saat ini. Untuk itu, kita harus berpikir maju ke depan bahwa kita harus memilah-milah sesuai dengan porsinya agar tidak ada ketidakseimbangan antara supply dan demand. Sekarang biar ini jadi perlindungan, nggak jadi sumber infeksi, caranya gimana? Kalau kalian udah lihat postingan aku di Instagram aku nih, di @lileeslita, di IG aku udah ada tuh poster tentang gimana cara pakai masker yang benar. Basically, si masker kain ini, meskipun dia kain, yang bisa bikin mencemooh orang adalah karena dia nggak rusak. Dia itu utuh, tidak seperti ternoda. Orang biasanya salah mempergunakan ini menjadi berkali-kali atau lebih lama. Hari ini dipakai seharian, oke, masih bersih. Aku nggak kemana-mana, cuma ya jalan-jalan tipis, ditaruhlah. Besoknya dipakai lagi. Nah, ini salah. Masker ini harus diganti tiap 4 jam sekali. Even ini cuman masker kain yang kayaknya bersih, kuat, gak kenapa-kenapa, ini harus diganti tiap 4 jam sekali. Tuh, nomor 1. Yang kedua, cuci masker setelah digunakan langsung. Jadi misal nih maskernya dipakai, langsung kalian masukkan ke cucian, dan jangan dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Makanya sekali pakai, habis pakai langsung masukkan ke kantong, sampai rumah langsung masukkan ke cucian, kantongnya buang. Jangan kalian masukin ke dalam tas, nyampur sama HP kalian, nyampur sama dompet kalian yang mungkin HP kalian kotor, dompet kalian kotor. Yang ketiga, pilihlah masker yang benar. Kayak apa sih masker yang benar itu? Masker yang benar adalah masker yang disarankan oleh CDC adalah masker dengan lapisan multi layer, minimal 2 lapis gitu. Jangan yang cuman selapis aja. Harapannya adalah itu tadi, misal ada droplet ini masih ada ruang kosong dulu, baru ada kain lainnya, jadi nggak langsung nempel ke hidung. Maskernya kayak apa? Adalah masker yang disarankan antara bagian depan sama belakang itu berbeda warna. Kenapa? Karena biar kalian nggak kebalik makainya gitu. Kalau ini bentuknya mirip nih, aku pakai.
Nah, terus habis itu aku pakai lagi, nggak konsen, kebalik. Yang bagian luar tadinya bagian dalam. Ya udah tuh auto tuh. Virus-virus yang nempel dari luar langsung kayak kebalik, set, datanglah ke hidungku. Kayak gitu. Ya harus bisa menutupi bagian hidung dan mulut. Gitu. Harus bagian hidung dan mulut. Yang ini salah ya? Bukan salah ya, ini nggak sempurna contohnya. Ini cuman buat contoh aja. Oke, itu tadi udah 1, 4 jam sekali diganti. Kedua, langsung cuci setelah digunakan. 3, pilihlah masker yang benar. Harusnya nomor 3 ya, nomor 1 ya. Terus yang keempat, gimana sih cara pakainya? Sebelum kamu pakai si masker ini, cuci tangan kamu terlebih dahulu sampai bersih. Kalau bisa pakai sabun, karena lebih bersih pakai sabun daripada pakai hand sanitizer. Usahakan jangan memegang bagian depan maupun belakang si masker, terutama bagian sini yang mau pegang ke mulut. Takutnya tangan kamu kotor, pegang di sini masuk mulut, ya auto juga tuh. Terus tali, tutupin hidung kalian, tutupin mulut kalian. Kalau aku tutup nanti kalian nggak denger lagi aku ngomong apa. Terus usahakan selama kalian pakai tuh jangan gini. No. Jangan sentuh bagian sini maupun bagian dalam. Ketika kalian mau melepas, antara udah 4 jam atau terpaksanya kalian harus lepas karena mungkin mau makan atau gimana gitu, jangan pernah pegang bagian sini maupun bagian dalamnya sini. Dan sebelum kalian lepas, cuci tangan dulu. Kalau toh terpaksanya kalian itu harus pakai lagi, setidaknya yang bagian dalam dekat mulut kalian jangan kena apa-apa lagi. Karena takutnya malah nanti terinfeksi bagian dalam yang hampir kena mulut sama hidung kita. Oke deh, itu tadi sekian dari aku tentang gimana cara pakai masker kain. Sekali lagi aku ingetin bahwa penggunaan masker kain yang tidak benar beresiko untuk meningkatkan infeksi. Jadi penggunaannya yang benar. Dan masker kain ini yang kalian perlu pikirkan lagi adalah bukan hanya kita terhindar dari orang lain. Kalau toh misalnya ternyata aku yang positif tapi tanpa gejala dan aku memilih untuk pakai masker ini saat aku keluar rumah, maka aku melindungi orang-orang di sekitar aku dari droplet aku. Setidaknya itu yang efek daripada kayak melindungi kita ini lebih efektif untuk jangan sampai kita menularkan orang. Nah itu kayaknya efektivitasnya lebih besar. Kayak gitu. Oke, ringkasannya ya. 1, pilih masker yang benar. Apa yo? Pilih masker yang multi layer, beda warna luar dan dalamnya biar nggak kebalik. Kedua, cuci tangan sebelum pakai masker. Ketiga, jangan pegang bagian dalam maupun bagian luarnya sisi masker. Yang keempat, selalu tutupi hidung dan mulut, jangan sampai ada rongga-rongga udara untuk masuk. Yang kelima, cuci tangan lagi sebelum kalian lepas masker dan pegang yang samping-samping juga. Yang keenam, jangan lupa buat ganti masker kalian setiap 4 jam sekali. Dan yang ketujuh, langsung cuci masker kalian begitu selesai digunakan. Dan jangan campur masker kalian dengan barang-barang lain sebelum maupun setelah digunakan. Semoga berguna video ini buat kalian. Jadi wajar kalau kalian punya masker lebih dari 1, disarankan. Semoga berguna, stay safe, stay healthy, stay at home buat yang bisa. Semoga kita semua dilindungi, keluarga kita semua dilindungi. See you again in my next video. Bye-bye, Lily Aslita.